Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat kelas 2? Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Nah, di sini muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, matematika, SPDB. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa anak-anak terima dengan baik dan anak-anak pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, silakan anak-anak siapkan buku paket tema 6, buku BKS Genius, buku tulis tematik, dan alat tulis lainnya yang anak-anak perlukan dalam pembelajaran. Nah, sebelum Bunia mulai pembelajaran pada hari ini, Bunia akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini, dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. Yang keempat, dengan mengidentifikasi arah gerak kepala, siswa dapat mempraktekkan gerak bagian kepala menggunakan hitungan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktekkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. Yang keenam, dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktekkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. Yang ketujuh, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kedelapan, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kesembilan, dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. Yang kesepuluh, dengan mendiskusikan tentang teks berat benda, siswa dapat membaca ukuran berat benda. Selanjutnya, cara gerak hewan dibedakan menjadi beberapa. Hewan yang pertama adalah berjalan. Hewan berjalan kaki mempunyai kaki yang kuat. Telapak kakinya dirancang khusus untuk berjalan. Contohnya, hewan yang berjalan kaki adalah ayam, kuda, dan unta. Cara gerak hewan yang kedua adalah melompat. Hewan yang berjalan dengan cara melompat ini memiliki dua kaki belakang lebih panjang. Misalnya saja katak, kelinci, dan kanguru. Cara gerak yang ketiga yaitu melata. Apa itu melata? Melata adalah hewan yang bergerak dengan otot perut. Contohnya saja ular, cacing, dan lintah. Cara gerak yang keempat yaitu terbang. Nah, hewan terbang ini tentunya menggunakan sayap. Berbagai jenis burung yang terbang itu juga salah satu contoh hewan yang bergerak dengan cara terbang. Kelelawar, kupu-kupu, dan lebah. Cara gerak hewan selanjutnya adalah berenang. Berarti hewan yang hidup di air pandai berenang. Mereka berenang dengan alat geraknya. Contohnya saja ikan berenang menggunakan sirip dan ekor. Sedangkan anjing laut dan penguin berenang dengan sayap dan kakinya. Cara gerak yang keenam adalah merayap.
Hewan merayap atau merangkak yaitu hewan yang mempunyai kaki, tetapi bukan untuk berdiri melainkan untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Perut hewan ini menempel pada tanah atau tempat berjalan. Hewan merayap atau merangkak misalnya saja cicak, kura-kura, kadal, buaya, dan komodo. Anak-anak, selanjutnya tugas anak-anak yang pertama adalah menirukan gerakan ayam sesuai video berikut. Wah, anak-anak, seru sekali ya gerakan ayam ini. Nah, anak-anak nanti bisa membedakan mana gerakan lambat sampai cepat dan kombinasi antara gerakan tangan dan kaki anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya simak teks di bawah ini. Nah, di sini ada teks yang berjudul ayam. Coba disimak bersama-sama ya. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dirami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, anak-anak, seperti pembelajaran sebelumnya, di sini kita mengulang. Kita disuruh mencari mana yang termasuk huruf K. Coba kita simak bersama. Yang pertama adalah
huruf A pada kata ayam, karena pada judul, jadi awal hurufnya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, ayam pada awal kalimat ditulis A-nya dengan huruf kapital. C pada kata cakar ditulis dengan huruf kapital C-nya. Selanjutnya C pada kalimat ketiga, awal kalimat, huruf C ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya pada kalimat keempat, huruf M pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Huruf A pada kalimat kelima pada awal kalimat ditulis dengan huruf besar. Kalimat keenam, huruf A pada awal kalimat ditulis dengan huruf besar. Kalimat ketujuh, huruf T pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf S pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Dan huruf T pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Yang terakhir, huruf P pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Tentu mudah ya membedakan mana huruf kapital dan mana huruf. Nah, di sini anak-anak disuruh menghitung berapa beratku. Ada berapa ya? Di sini ada benda. Nah, di sini ada apa saja itu? Buah rambutan, ada daging, dan ada tepung terigu. Selanjutnya ada semangka, ada ayam, ada kacang tanah. Nah, selanjutnya yang pertama kita lihat buah rambutan beratnya 3 kilo. Nah, mana ya yang 3 kilo? Karena setiap balok itu beratnya adalah 1 kilo. Mana yang beratnya 3 kilo? Ya, betul sekali. Sekarang daging. Mana yang beratnya 2 kilo? Kita cari yang pemberatnya ada 2, karena setiap satu pemberat itu beratnya 1 kilo. Ya, betul. Tepung terigu 1 kilo. Kita cari yang pemberatnya 1. Kita beralih ke semangka, beratnya 5 kilo. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali. Ayam beratnya 4 kilo. Nah, kita cari yang ada 4 pemberat. Selanjutnya, untuk kacang adalah 6 kilo. Nah, di sini mudah ya anak-anak ya untuk menghitung berat benda. Kalau sudah ditulis seperti itu, kita tinggal menyocokkan berapa banyak beratnya dan berapa banyak pemberat yang harus kita masukkan agar seimbang. Ya, di sini ada macam-macam timbangan. Anak-anak ditugaskan untuk menyebutkan atau mengelompokkan benda-benda mana yang bisa ditimbang oleh timbangan-timbangan di atas. Mari kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, ini ada gambar orang. Kira-kira timbangan apa yang digunakan? Betul sekali. Kita menggunakan timbangan badan untuk mengukur berat badan seseorang. Selanjutnya ada tepung terigu. Timbangan mana yang bisa digunakan untuk menimbang tepung terigu? Ya, betul sekali. Timbangan yang bisa digunakan untuk menimbang tepung terigu adalah timbangan kue atau timbangan kodok. Atau biasanya orang-orang juga ada yang menyebutnya timbangan bebek. Selanjutnya, gula. Timbangan mana yang bisa digunakan? Nah, betul sekali. Untuk gula dan tepung terigu bisa menggunakan timbangan kue dan timbangan bebek. Selanjutnya, ada padi. Padinya dalam karung yang besar.
tentunya timbangannya juga harus besar. Mana? Iya, betul sekali. Itu yang bisa digunakan untuk menimbang padi. Nah, ini jagung. Jagungnya dalam karung yang besar juga, jadi timbangannya pakai timbangan yang besar sama dengan timbangan padi. Selanjutnya ayam. Mana yang bisa digunakan untuk menimbang ayam? Nah, yang bisa digunakan untuk menimbang ayam adalah timbangan bebek atau kodok. Biasanya juga bisa menggunakan timbangan digital ya anak-anak. Selanjutnya rambutan. Kalau kita beli rambutan di bapak-bapak yang jualan buah biasanya menggunakan timbangan apa ya? Ya, betul sekali. Yang bisa digunakan adalah timbangan kue dan timbangan bebek atau kodok. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya akan diberikan Bunia di foto selanjutnya di bawah video berbarengan dengan Bunia meng-share video ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Kurang lebihnya Bunia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.